mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana semester 6 SGDB 1 akan melakukan prosedur pemeriksaan skenario-nya adalah Anda adalah seorang dokter yang bertugas di puskesmas di kota dan pasar. Pasien adalah seorang laki-laki berusia 35 tahun datang dengan keluhan belum memiliki anak dan lama menikah sudah 3 tahun. Istri berusia 32 tahun, perokok berat, dan belum pernah berobat sebelumnya. Pasien datang ingin mengetahui status kesuburannya. Saat ini pasien sudah puasa seksual. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya Dr. Asuncao, dokter yang bertugas pada hari ini. Sebelumnya boleh saya tahu dengan Bapak siapa? Ya, baik, Bapak Jono ya. Untuk ibunya sendiri dengan ibu siapa? Baik, Ibu Jenny ya. Untuk umur dari Bapak Ibu sendiri boleh saya tahu berapa ya? Baik, untuk Bapak 35 tahun dan untuk Ibu 32 tahun ya. Untuk pekerjaan dari Bapak Ibu sendiri boleh saya tahu? Baik, jadi Ibu adalah ibu rumah tangga dan Bapak adalah seorang PNS ya. Baik. Sebelumnya untuk keluhan apa ya Bapak dan Ibu datang ke sini? Jadi Bapak dan Ibu belum memiliki anak dan ingin mengetahui status kesuburannya ya Pak. Baik. Sebelumnya mohon maaf, boleh saya tahu sudah berapa lama Bapak dan Ibu menikah? Baik, sudah 3 tahun ya. Baik. Untuk riwayat berhubungan seksualnya sebelumnya mohon maaf Pak. Baik, jadi sudah tidak berhubungan atau puasa berhubungan seksual sekitar 4 hari ya. Baik. Untuk riwayat penyakit sebelumnya dari Bapak dan Ibu sendiri? Baik, tidak ada ya. Untuk gaya hidup Bapak dan Ibu, apakah merokok atau minum minuman beralkohol dan sebagainya? Jadi Ibu sendiri ya adalah seorang perokok berat ya. Baik. Berdasarkan keluhan yang sudah tadi Bapak sampaikan, akan dilakukan pemeriksaan semen. Sebelum dilakukan pemeriksaan semen, Bapak akan melakukan pengeluaran ejakulat terlebih dahulu oleh Bapak sendiri dengan masturbasi di ruangan khusus yang bernama spermatorium. Setelah masturbasi, ejakulat akan dimasukkan ke wadah steril dan non-toksik. Ini ya wadahnya Pak. Jadi dikumpulkan di sini dan akan dibawa ke laboratorium untuk diperiksa secepatnya. Karena Bapak sudah tidak berhubungan sekitar 4 hari, maka proses akan segera dapat dilakukan. Baik, selanjutnya untuk alat dan bahan yang diperlukan pada pemeriksaan semen ini adalah yang pertama alat APD berupa handscone dan masker, objek kelas, kamar hitung, cover gelas, hemositometer, wadah yang sudah berisi sampel dan berisi nama pasien, tisu, reagen pewarna atau eosin, pengukur volume semen, mikropipet, dan tip. Setelah alat dan bahan sudah disiapkan, selanjutnya saya akan melakukan 6 langkah cuci tangan secara prosedural sebelum. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan makroskopis. Yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan likuifaksi, di mana saya akan membiarkan sampel pada suhu ruangan lebih dari 25 derajat Celcius selama 15-60 menit untuk likuifaksi. Sampel yang tampak homogen dan seperti gel adalah sampel yang normal. Pada kasus ini, sampel terlikuifaksi dalam waktu 55 menit, di mana hal itu normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan warna. Saya akan melihat penampakan fisik dari sampel dengan melihat warnanya. Normalnya akan berwarna putih, bening, mutiara atau abu-abu. Sampel termasuk abnormal dan tampak berwarna kuning. Pada kasus ini sampel berwarna putih dan normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bau, di mana saya akan menghidu sampel. Normalnya sampel akan memiliki bau khas seperti pemutih klorin atau bunga flamboyan atau kasturi.
Sampel termasuk abnormal apabila berbau busuk karena infeksi. Baik, pada sampel ini terdapat bau yang normal. Selanjutnya volume. Setelah 15-60 menit mengalami likuifaksi, saya akan mengukur volume sampel dengan menggunakan alat pengukur yang terstandar. Pada kasus ini diperoleh volume sampel sebanyak 2,2 ml, normalnya 2-6 ml. Lalu untuk viskositasnya, saya akan melakukan pemeriksaan viskositas sampel dengan menggunakan pipet atau tip. Normalnya setelah diambil menggunakan pipet, sampel itu akan watery, smooth, tipis dan tidak akan memanjang lebih dari 2 cm. Pada kasus ini viskositasnya normal kurang dari 2 cm. Selanjutnya pH-nya, saya akan mengukur pH sampel dengan menggunakan kertas lakmus merah atau biru yang dicelupkan pada sampel. Tunggu sebentar dan lihat perubahan warna pada lakmus pH. pH sampel juga dapat diukur menggunakan pH meter. Pada kasus ini lakmus merah berubah menjadi biru yang artinya adalah basah dan pH sebesar 7,8. Normalnya adalah 7,2 sampai 8. Jadi, untuk pemeriksaan mikroskopis pula, yang pertama harus melakukan pemeriksaan mikroskopis untuk motilitas. Pertama, saya akan mengambil sampel menggunakan pipet sebanyak 200 dan meletakkannya pada objek gelas. Lalu, saya akan menutupnya dengan cover gelas 22x22 cm. Saya akan bersihkan sekitar objek gelas jika ada cairan yang berceceran keluar. Lalu, saya akan menunggu selama 1 minit. Setelah 1 minit, saya akan melihatnya pada mikroskop dengan pembesaran mulai daripada 100 kali, kemudian bisa 200 dan 400. Untuk gerakan sperma normal, jika bisa bergerak ke depan. Abnormal jika tidak bergerak ataupun ekornya bergerak tetapi tidak terjadi perpindahan tempat pada sperma. Untuk mempermudah, bisa dicari yang immotile, kemudian non-progresif dan progresif. Kemudian perlu dihitung berapa jumlah sperma yang progresif, non-progresif dan immotile. Normal jika PR-nya progresif lebih atau sama dengan 32% atau PR tambah NP, non-progresif lebih atau sama dengan 40% dan PA tambah NP lebih daripada 50%. Pada kasus ini, PA-nya 19%, NP-nya 17%, AM-nya 64% dengan motilitas total PA tambah NP 36%, sama dengan motilitas sperma abnormal. Lebih banyak yang immotile, sedikit yang progresif. Seterusnya adalah vitality ataupun dikenali sebagai viability. Jadi dengan hasil motilitas sperma pasien PR kurang daripada 40%, IM lebih daripada 40%, maka dilakukan pemeriksaan vitalitas ataupun viabilitas dengan menggunakan eosin reagent atau HOS test. Dilakukan pada objek gelas yang baru menggunakan eosin 5% yang kemudian diperiksa di bawah mikroskop. Normal apabila kurang daripada 50% menurut WHO dan 70% mengikut persanding. Seterusnya dilakukan algonitation. Dilakukan untuk mengevaluasi sperma yang motile. Normal apabila terdapat kurang daripada 5 sperma yang mengalami algotinasi per lapang pandang. Pada kasus ini tidak ditemukan adanya kemudian dilakukan pemeriksaan konsentrasi. Pemeriksaan konsentrasi sperma dilakukan dengan meneteskan sampel pada kamar hitung, lalu ke mikroskop untuk diamati. Konsentrasi normal adalah 15 million per ml menurut WHO dan 20 million per ml menurut persandi. Jumlah total spermatozoa normal adalah 40 million. Pada kasus ini, konsentrasi spermatozoa 12,5 million per ml iaitu rendah dan jumlah total spermatozoa adalah 27,5 million per ml iaitu rendah juga. Setelah itu, saya akan melakukan pemeriksaan morfologi. Pemeriksaan morfologi ini dilakukan dengan menggunakan perwarnaan safranin kristal violet. Normal apabila lebih daripada 5% persandi. Pada kasus ini, morfologi normal spermatozoa pasien hanya 0,5% iaitu rendah.
Setelah itu, untuk sel lain, pada kasus ini tidak ditemukan adanya spermatozoa, imatur, eritrosit, sel bulat dan leukosit yang ditemukan 0,85 million per ml sehingga masih normal, iaitu kurang daripada 1 juta ml. Hanya ditemukan adanya debris dan kristal. Jadi yang terakhir, kita harus menginterpretasi dan KIA-nya. Jadi untuk pemeriksaan semen telah dilakukan, hasilnya menunjukkan A. Jumlah total spermatozoa rendah. Seterusnya, konsentrasi spermatozoanya rendah. Seterusnya, spermatozoa yang motil adalah rendah juga. Dan yang terakhir spermatozoa dengan morfologi normalnya pun rendah. Sehingga kondisi pasien sama dengan oligosteatotetrotozospermia, yang artinya abnormal pada concentration or total number, motility and morphology. Sekian, terima kasih daripada